Ex-bocah junior berniat bela timnas. Skuad Vietnam masih abu, Troshi putus asa hadapi timnas. Dukung timnas di Piala Asia, PT LIB nekat ultimatum PSSI. Jadi, simak terus berita timnas PES selengkapnya. Ex-bocah junior berniat bela timnas. Maraknya program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI memang sangat berdampak terhadap para pemain keturunan. Ya, saat ini banyak pemain keturunan yang mengungkapkan minatnya untuk membela lambang Garuda di dada. Terbaru, gelandang asing Persisolo Alexis Mesidoro mengirimkan sinyal soal kesiapannya dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia selesai laga melawan Persik Kediri pada pekan ke-25 BRI Liga 1 2023-2024. Dalam duel yang berlangsung di Stadion Manahan Solo Sabtu 24 Februari lalu, Alexis Mesidoro bermain penuh dan sukses membawa Persisolo unggul dengan skor 2-1 atas Persik Kediri. Dua gol yang dihasilkan Laskar Sambar Nyawa pada laga ini dicetak oleh Altaf Indi pada menit ke-7 dan Moussa Sidibe pada menit ke-42. Sementara itu, satu-satunya gol balasan skuad Macan Putih dicetak oleh Flavio Silva pada menit ke-24. Performa ciamik Mesidoro di lini tengah pun mendapatkan apresiasi khusus dari PT LIB melalui media sosial. Dilansir dari unggahan @Liga 1 Match, Alexis Mesidoro ikut memberikan respon dengan meninggalkan komentar. Gelandang asal Argentina itu menyinggung soal program naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Performa pemain berusia 26 tahun itu di atas lapangan memang sangat rengginas. Mesidoro bermain penuh energi dan tak kenal lelah sepanjang laga. Itulah yang membuat Laskar Sambar Nyawa bisa menjaga stabilitas lini tengah. Pergantian warga negara Alexis Mesidoro untuk kemudian memperkuat timnas Indonesia sepertinya terbuka. Hal itu bisa dilihat dari karirnya yang pernah memperkuat negaranya Argentina namun di level kelompok usia. Melansir catatan dari Transfer Market, Alexis Mesidoro belum pernah bermain untuk negaranya bahkan di level senior. Selama ini, aturan yang berlaku di Statuta FIFA nomor 17 menjelaskan bahwa pemain sudah tidak bisa membela negara lain jika sudah memperkuat salah satu timnas di ajang resmi level senior. Namun, jika pemain tersebut setelah membela suatu negara di timnas senior tetapi bukan di ajang resmi, ia masih dapat diizinkan bermain untuk negara lain. Menarik dinanti apakah Mesidoro akan dinaturalisasi dan perkuat skuad Garuda? Skuad Vietnam masih abu, Troshi putus asa hadapi timnas. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia bakal menghadapi Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Sebelumnya, skuad Garuda telah bersua dengan Vietnam pada gelaran Piala Asia 2023 dan berhasil mengalahkan skuad The Golden Star. Skuad asuhan Philip Troshi pun dituntut menang di laga ini guna mengamankan satu tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun sayangnya banyak masalah menimpa The Golden Star yang harus diselesaikan sebelum pertandingan. Terdapat beberapa pilar penting dari skuad yang mengalami cedera jelang laga melawan timnas Indonesia. Pertama, Nguyen Tuan Ang. Dimulai dari Nguyen Tuan Ang yang mengalami cedera lutut. Kondisi itu mengharuskan sang pemain menepi hingga pertengahan musim Liga Vietnam 2023-2024. Jika cedera Tuan Ang tak segera pulih, sang pemain dipastikan absen dalam 2 pertandingan melawan Indonesia pada akhir Maret mendatang. Absennya Tuan Ang menjadi petaka bagi Troshi. Lini tengah Vietnam sangat bergantung padanya dan meski memiliki pengganti namun belum sepadan. Kedua, Kyu Ngoc Hai. Sosok yang juga berstatus sebagai kapten timnas Vietnam ini kemungkinan besar absen melawan timnas Indonesia karena cedera. Cedera Kyu Ngoc Hai didapat saat membela timnya dalam lanjutan Liga Vietnam dan pelatih di klub mengatakan jika cedera sang pemain kambuh-kambuhan. Jika dipaksakan bermain hanya akan menambah parah cedera tersebut. Kyu Ngoc Hai pun diprediksi bakal absen di laga nanti. Ketiga, Dinh Bak. Dinh Bak sebenarnya digadang-gadang sebagai striker masa depan Vietnam. Namun cederanya tercoreng setelah tindakan indisipliner hingga dinonaktifkan sementara di klubnya. Sang pemain disebut mengalami star syndrome sementara Troshi disebut sangat anti dengan pemain yang memiliki kepribadian seperti itu.
Kabar dari beberapa pemain Vietnam yang cedera ini tentu menjadi kabar baik bagi Indonesia, sebab skuad Garuda berpeluang mampu menaklukkan skuad asuhan Philippe Trouchi lagi. Dukung timnas di Piala Asia, PT LIB nekat ultimatum PSSI. Polemik pelepasan para pemain klub Liga 1 untuk perkuat timnas Indonesia U23 terus terjadi. Ya, diketahui bahwa skuad Garuda Muda akan menjalani ajang Piala Asia U23 2024 yang digelar di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei mendatang, bersamaan dengan pekan ke-32 dan ke-34 BRI Liga 1 yang akan menjadi masa-masa krusial. Saat ini pun PT LIB telah menggelar Focus Group Discussion atau FGD bersama pengelola klub untuk membahas bentrok jadwal BRI Liga 1 dengan Piala Asia U23 2024. Ajang bergengsi level usia tersebut memang tidak masuk kalender FIFA sehingga klub-klub BRI Liga 1 sebenarnya mempunyai hak untuk menahan pemainnya dari panggilan Timnas Indonesia U23. Berdasarkan hasil FGD dengan peserta BRI Liga 1 itu, PT LIB menyurati PSSI perihal relaksasi implementasi penggunaan pemain U23 di BRI Liga 1. Pada musim ini, PSSI selaku regulator yang menyusun regulasi BRI Liga 1 mewajibkan setiap tim memainkan pemain U23 sebagai starter selama minimal 45 menit. Direktur Utama PT LIB Fahri Paulus menjelaskan bahwa poin dari surat tersebut bermaksud untuk mencari solusi terbaik antara klub BRI Liga 1 dengan Timnas Indonesia U23. Sebelumnya, gelombang penolakan untuk memberikan pemain ke Timnas Indonesia U23 telah ditunjukkan oleh sejumlah klub BRI Liga 1, mulai dari Persija Jakarta, Borneo FC Samarinda, dan PSS Sleman. Masalahnya, BRI Liga 1 tidak libur ketika Piala Asia U23 2024 bergulir sehingga bakal merugikan beberapa tim. Lantas, apakah FGD yang dilakukan oleh PT LIB tersebut menjadi win-win solution bagi kedua pihak antara klub Liga 1 dan Timnas Indonesia U23?